Salam saudara terkasih dalam Tuhan, umat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya merenungkan firman Tuhan. Saya mendapatkan sebuah tema di mana dikatakan hidup Kristen bukan dilihat dari apa yang dia miliki, melainkan dari apa yang dia beri. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30. Apakah kita harus memberi harta kita kepada Tuhan? Apakah kita tidak bisa jadi orang Kristen kalau tidak bisa memberi persembahan materi atau harta kita kepada Tuhan? Hari-hari ini banyak orang mulai memikirkan kalau orang yang hidupnya benar dilihat dari kekayaannya secara materi dan lebih mewah dari orang lain, dan menjadi patron kehidupan yang banyak dipakai orang dalam menilai kalau seorang itu hidup benar dari kekayaan di dunia ini, dari kekayaannya di dunia ini. Hal itu baik dan diharapkan semua orang, dan benar Tuhan mampu memberkati setiap umatnya. Tetapi apakah itu yang menjadi ukuran kehidupan kita sempurna? Mari kita lihat dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30. Matius 19 ayat 16 sampai 30. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jauhilah segala milikmu, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan duduk juga di atas 12 akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dalam Matius 19 ayat 16, seorang bertanya kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam Lukas 18 ayat 18, kita akan lihat Lukas 18 ayat 18 dan Lukas 10 ayat 20. Yang bertanya ini adalah bukan orang biasa. Kemungkinan yang bertanya ini adalah seorang pemimpin yang bukan pemimpin biasa, tetapi pemimpin keagamaan, yaitu salah satu dari pemimpin Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat atau hukum yang Tuhan berikan lewat Musa. Lukas 18 ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 10 ayat 25, katanya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Untuk menjadi umat Untuk menjadi umat Tuhan yang benar, maka umat Tuhan dilihat dari gaya hidupnya yang benar dan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12, mari kita lihat. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Ini benar dan sangat baik di mata Tuhan, dan hal ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi Yesus pernah bilang, haruslah hidup keagamaanmu lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, dalam Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata ada standar yang diberi Yesus, yaitu lebih baik dari hidup para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan berarti kita hidup lebih buruk dengan suka hati dalam berbuat segala apapun, melainkan kita lebih baik dari mereka. Dan bagaimana lebih dari mereka? Sementara hidup mereka sudah sangat sempurna melihat dari yang sudah mereka lakukan. Dalam Matius 19 ayat 20, Lukas 11 ayat Lukas 18 ayat 11 12.
Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Janganlah Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan bagaimana lebih dari mereka sementara hidup mereka sudah sangat sempurna melihat dari yang sudah mereka lakukan. Nah, selain daripada itu, ada satu hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang banyak kita harapkan, yaitu ketika kita hidup benar dalam Tuhan, maka harta jasmani layak kita miliki sebanyak-banyaknya sebagai orang yang diberkati Tuhan. Mari kita baca kembali Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Seorang anak muda yang kaya dan taat itu diperintahkan menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Kenapa? Coba kita baca dalam Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ingat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena Tuhan mau hidup kita beroleh harta yang kekal, karena kita dijanjikan kehidupan yang kekal, maka tidak sepatutnya kita menimbun harta yang tidak kekal. Memang kata Yesus, orang miskin akan tetap ada bersamamu, tapi bukan berarti kita membiarkan itu, tapi tetaplah berusaha menimbun kekayaan di surga dengan pola hidup yang lebih baik, karena upah kita telah kita peroleh di surga yang kekal. Dalam Matius 19 ayat 28 sampai 29, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Bagaimana respon Paulus yang dulu disebut Saulus, yang juga adalah seorang Farisi yang hidup dalam peraturan yang paling keras dalam agama Yahudi Farisi? Dalam Kisah Rasul 26 ayat 5 dikatakan dia adalah seorang Farisi. Paulus menjadi contoh yang memberi hidupnya untuk lebih baik dari Farisi lain dengan ketetapan Tuhan dan bagaimana Tuhan memilih Paulus. Maka segenap hidupnya Paulus benar-benar tidak lagi mempertahankan apapun untuk kepentingannya sendiri.
2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena memberitakan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kekayaan harta di dunia ini bukanlah suatu patokan dari kesempurnaan hidup orang Kristen. Tetaplah bertahan, berjuang, dan taat dalam setiap ketentuan-ketentuan yang sudah Yesus berikan. Pandanglah ke atas, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.